What's up everybody? Welcome back to the Central Boys. Balik lagi bersama Feral K dan Imam Kiku. Let's go. And today, hari ini kita ada yang namanya reality chain. Apa itu guys reality chain? Let's go. Alright, jadi reality chain ini tuh adalah platform yang memudahkan kita untuk membuat metaverse kita sendiri. Di sini dia keterangannya social metaverse as service. Jadi ya supaya semua orang tuh bisa membuat metaverse sendiri dengan mudah ya, tanpa bergantungan oleh platform-platform tertentu seperti itu. Dan ini mereka udah pernah dapat award, mungkin award di hackathonnya ya, maksudnya ya seperti itu. Dan di sini reality chain ini untuk melepaskan konsep metaverse yang dikontrol oleh entity korporasi ya mungkin menyindir meta Facebook kali ya, pembuatan Mark Zuckerberg ya gitu. Jadi supaya metaverse itu bisa digunakan dan developing oleh semua orang, serta mungkin ownership metaverse-nya juga bisa jadi per individu ya, bukan hanya segelintir orang ya guys ya, seperti itu. Centralized gitulah ya, in a way. Betul. Dan di sini kalau kalian lihat dia udah ada 3 project yang terlisting akan menggunakan jasa reality chain ini ya guys ya. Salah satunya projectnya ini adalah Unique One Network, di mana Unique One Network ini adalah project NFT platform yang bisa cross chain ke beberapa blockchain. Nah, terus juga ada Octopus Network, dan ini di mana Octopus Network ini adalah scaling solution tapi bukan untuk koin smart contract, tapi scaling solution untuk aplikasi desentralisasi supaya servernya nggak gampang lemot meskipun dijalankan. Bedanya apa tuh bang? Ini apa tuh? Scaling solution buat token dan scaling solution buat dApps. Nah, scaling solution buat koin atau token itu supaya transaksinya lebih lancar. Kalau ini scaling solution untuk dApps supaya aplikasi desentralisasinya itu nggak lemot ya, meskipun servernya dijalankan oleh komunitas validator, tapi tetap aja gitu kan, aplikasi kan suka ngedown, node-nya lemot dan lain sebagainya. Nah, dengan Octopus Network ini bisa direalisasikan, jadi servernya makin enteng gitu ya guys ya. Oke, ngerti. Dan juga sosial media berbasis metaverse yang bernama Myriad. Nah, ini dia sosial media menggabungkan konsep Facebook dengan metaverse, tapi ini desentralisasi dan dibangun di jaringan Polkadot. Ini tampilannya kalau kalian lihat ini kan kayak 2 dimensi gitu ya, kayak game The Sims ya guys ya. Nah, itu ditunjukkan di awal tampilan website reality chain ini sebagai contoh project yang sudah menggunakan jasa reality chain. Seperti itu guys. Nah, itu. Dan sesuai dengan goalnya, mereka itu nanti akan menyediakan engine metaverse sendiri. Nah, ini nih namanya 2D First Engine ya, gitu. Ini 2D First karena mungkin metaverse-nya 2 dimensi ya, kayak project yang Myriad ini kan 2 dimensi ya guys ya. Gitu. Nah, terus di sini konsep mereka itu persisten, di mana metaverse mereka tuh nggak perlu namanya loading screen kayak game-game zaman dulu ya. Kalau game zaman dulu mau pindah tempat satu ke tempat lain harus ada loading, itu kan nggak efisien ya guys ya. Nah, jadi dia buat persisten, terus mereka juga membuat sekasual mungkin supaya orang-orang tuh juga mudah menggunakan dan bisa terikat ke kehidupan dunia nyata sehari-hari seperti itu. Nah, juga accessible, dan mereka bakal fokus launchingnya akan di mobile ya, mungkin di ini dulu ya, di mobile phone dulu ya, di smartphone dulu kali ya, baru browser kali ya. Kita lihat sih aja ya kedepannya progres mereka kayak gimana, nanti kita lihat lagi kapan-kapan. Oke. Nah, terus ini tentu ownernya tetap harus balik lagi ke komunitasnya, pengguna per individu di komunitasnya. Terus mereka juga bisa terkoneksi ke metaverse yang lain seperti itu. Nah, kayak disebut universe. Menurut gue interesting sih ini ya, multiverse ini. Menurut gue jadi kayak point of interest ini menurut gue. Betul sekali. Nah, juga di sini ada dynamic NFT wishlist ya.
Jadi di sini ini semacam Oracle, kalau semacam Chainlink tapi untuk NFT ya. Jadi kalau Chainlink, kalau kalian tahu itu kan dia memasukkan data yang di luar blockchain ke dalam blockchain. Kalau ini memasukkan NFT yang di luar blockchain ke dalam blockchain. Maksudnya NFT di luar blockchain dalam blockchain itu apa sih? Mungkin maksudnya adalah contohnya item-item digital yang sebelumnya tidak pernah diminting sebagai NFT tapi udah tercetak secara digital, itu bisa dimasukkan ke NFT. Jadi ini menarik ya. Ya. Alright, kayak gitu. Dan ini user experience ya yang akan diberikan itu pasti bisa menjelajahi dunia virtualnya. Dan ini kalian bisa lihat movementnya dibikin walking instant, terus item interactionnya juga. Terus kalian juga bisa ganti skin karakter kalian dari satu universe ke universe lain seperti itu. Dan pastinya metaverse tidak akan lepas dari beli tanah virtual ya guys ya, untuk ownership tempat kalian tinggal di dunia virtual. Dan kalian bisa customize tempat virtual kalian juga gitu ya guys ya, seperti itu. Nah di sini mereka juga ada sistem text dan voice chatnya juga. Terus mereka juga akan membuka in-world purchase ya. Jadi perdagangan virtual di metaverse langsung dijalankan saat itu juga. Berbeda dengan project metaverse yang awal-awal seperti CryptoVoxel ataupun Decentraland, itu kan itemnya kalian harus beli dulu di OpenSea ya guys ya, tidak transaksinya secara live di metaverse langsung. Nah kalau ini tuh transaksinya langsung live di tempatnya langsung ya, di dunia virtualnya langsung, metaverse-nya gokil. Nah alright, di sini juga supply token yang menurut gua ini oke banget untuk project yang akan mengagregat beberapa macam metaverse di berbagai macam blockchain. Dengan service mereka menyediakan fitur membangun metaverse untuk semua orang. Supply tokennya menurut gua ini sangat menarik ya, karena dengan peluang user yang begitu banyak dan dibuat tokennya fixed supply seperti ini, ini tokennya bakal valuable banget gitu ya. Parah. Iya. Dan untuk timnya tuh hanya 10%, berarti 10 juta fixed token supply-nya lari ke tim, sisanya lebih banyak ke community dan validator. Mungkin validator dan LP-nya ini mungkin ya mereka mungkin ada kemungkinan mereka punya node sendiri ya. What do you think? Maybe, could be. Atau enggak dalam metaverse-nya sendiri, seperti yang satunya tuh DeFi Kingdoms ya. Iya ya, kalau DeFi Kingdom itu kan dia lebih ke LP ya, sama farming dari karakter hero-nya. Tapi kalau ini dia lebih luas lah dunianya ya, karena dia bakal jadi multi metaverse ya guys ya, gokil sih. Nah dan ini roadmapnya, roadmap mereka udah ngerjain idenya dari April 2021, developmentnya mulai start dari Juni. Terus Oktober, November, Desember ini tuh lebih ke integrasi dan testing testnetnya ya. Ini integrasi ke beberapa project yang kita udah tunjukin tadi. Di sini ada Unique One Network, Octopus dan Myriad ya guys ya. Dan juga mereka udah ada testnet demonya seperti itu. Dan mulai tahun 2022 mereka akan coba live upchain-nya. Upchain ini semacam di apps yang di scaling solutionnya tuh dibenerin ya gitu ya guys ya, seperti itu. Yang tadi gue udah jelasin fungsinya di Octopus Network tadi. Nah baru mereka udah mulai ada live metaverse-nya, terus baru mulai launching nanti di Juli ya guys ya, seperti itu. Jadi project ini tuh menurut gua promising banget, karena selama ini metaverse itu selalu terikat hanya dalam satu universe aja ya, dalam satu lingkup dunia virtual aja ya, tapi tidak terikat dengan dunia virtual metaverse yang lain seperti itu. Nah dan ini surprisingly timnya itu adalah anak kebanggaan Indonesia, langsung produk lokal ya guys ya. Ini jarang banget sih guys, gokil ya. Parah. Dan ini bisa kalian lihat, ini blockchain timnya lengkap banget. Dan ini orang-orang Indonesia semua.
dan juga advisernya juga adalah orang-orang yang sangat benar-benar berprestisius di dunia blockchain Indonesia. Salah satunya Mbak Pandu ini dan juga Mas Gilang Bagaskara ya guys ya. Nah ini orangnya guys. Nah ini Mbak Pandunya. Ini dia tuh kalau kalian sering ikutin event-event webinar kripto yang gede-gede kayak yang dibuatkan di Koinvestasi dan lain sebagainya, Mbak Pandu Sastrowardoyo ini sering banget nongol menjadi pembicara yang handal ya guys ya. Gitu juga dengan Mas Gilang Bagaskara ini. Oke. Itu aja dari kita ulasannya. Ini karena projectnya juga masih baru banget dan gua cuma hanya mengulas sekilas secara briefing dengan Bung Feral ya. Oke. Ini tapi menurut lo ini gimana nih prospeknya nih? Kayak gini. Menurut gua kalau ini ditambah lagi developernya adalah anak-anak lokal, orang-orang Indo. Ini menurut gua bakal gila banget sih. Mungkin Indonesia bisa maju di sebuah industri metaverse ya. Mungkin iya karena kan jarang ya gitu ya kalau industri teknologi di Indonesia yang maju-maju banget kan baru e-commerce biasa ya guys ya. Nah, kalau ini Indonesia apakah ini bisa the next big thing gitu ya di industri digital di Indonesia? Menurut gua ini pasti banget sih. Pasti sih, apalagi yang bikin Indonesia pride banget, parah. Alright, jadi itu aja dari kita. Make sure jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita. Kalau misalnya ada project yang mau kita ulas ke depannya atau project-project baru atau mungkin project kalian minta diulaskan project lebih detail dari partner-partnernya si Reality Chain ini kayak Myriad, Octopus, dan Unique One, kalian juga bisa juga langsung komen di bawah dan nanti kita akan segera mungkin buat kontennya buat ngulas untuk kalian. Alright, let's go. Alright, jadi itu aja dari kita, The Centra Boys. Signing out. Let's go. Let's go.